Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang ilmu kebatinan dan ilmu laduni, yaitu memahami tentang ilmu laduni. Yang pertama, bagi orang yang mempelajari ilmu laduni, dia harus kuat beribadah, berzikir, mengingat tentang Allah, percaya diri, yakin bahwa kita itu mempunyai zat, yaitu kekuatan. Dalam setiap manusia itu punya energi gaib, berbentuk apapun itu ada bagi yang sudah mempelajarinya. Mari kita saring, ambil satu persatu yang saya terangkan dari video sesudahnya, bahwa laduni adalah ilmu ketuhanan dan ilmu datangnya dari Allah. Ada yang bisa datang dengan sendirinya, tapi dia sudah mempunyai dasar, maka dia punya pengalaman, maka dia akan menimbulkan ilmu laduni dan IQ-nya akan bertambah dengan sendirinya. Apa-apa yang dipelajari, terutama agama, maka orang itu akan mudah mencerna dan menyaring sesuatu pengalaman-pengalaman belajar tentang ilmu agama dan ilmu gaib, maka orang itu mudah untuk mempelajarinya. Makanya belajarlah makom. Makom itu adalah dari hati timbulnya. Yang pertama, kita harus memahami letak makom yang ada dalam diri kita. Maka kalau sudah paham letak-letaknya makom, maka orang itu akan bersih dan akan mudah mempelajari ilmu laduni. Bisa lari ke kanuragan, bisa lari ke tenaga dalam, bisa lari ke batinan, dan bisa lari untuk pengobatan, terutamanya pengobatan yang berbentuk dari segi gaib atau serangan-serangan gaib, atau bisa mendeteksi sesuatu makhluk gaib. Yang pertama, paham letak susunan yang saya jelaskan. Saya terangkan kembali letak-letaknya makom. Yang pertama, kita harus memahami susunan, yaitu yang pertama amarah, sufiyah, aluwama, mutmainah, nabasi, mabasi, malik, hanafi, jibril, israfil, nisrail, jabrail. Kalau kita orang Jawa itu kakang kawah, adi hari-hari, sedulur tua, sedulur enom. Jadi siapa ini dan datangnya di mana? Di sini. Kalau dia di sini merasa itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Kalau kita bisa membawa yang benar, maka itu yang namanya letak atau doa atau ilmu atau pemahaman diri atau permintaan sesuatu ilmu laduni, maka itu akan cepat terkabul. Makanya paham susunan letak, maka akan menimbulkan sesuatu kebaikan dalam diri kita, yaitu kita bisa mencerna. Itulah ilmu laduni, datangnya dari Allah, kembali ke diri kita, masuk ke dalam pikiran,
maka dari saringan itulah dari awal latifun nasi, latiful khafi, latiful kofi, latiful kolbi, maka itu akan manjing ilmu kebaikan dalam diri manusia, siapapun itu orangnya. Maka kita benar-benar memahami susunan, maka kalau benar susunannya, maka semua yang dipelajari agama tentang kaji, tentang ilmu, maka itu tidak akan salah. Kita tahu itu mana yang benar dan mana yang salah. Maka kalau orang itu sudah bisa membawa dengan yang benar, maka semuanya akan bisa masuk ilmu laduni atau ilmu kebatinan atau ilmu kanuragan atau ilmu tenaga dalam dan sebagainya. Susunan jangan salah yang dari awal saya terangkan sampai akhirnya. Maka saya ulang kembali, susunan jangan sampai salah. Latifun nasi, latifun nafsi, latiful khafi, latiful khofi, latiful kolbi. Jadi susunannya amarah, sufiyah, alwama, mutmainah, nabasi, mabasi, malik, hanafi, Jibril, Israfil, Israil, Jabrail, kakang kawah, adi hari-hari, sedulur tua, sedulur enom. Jadi susunan itu jangan sampai salah. Maka kalau sudah memahami susunan atau makom atau letak-letak energi yang dalam diri kita, maka kita sudah memahami tentang kaji. Bagi siapapun yang mempelajari ilmu atau ilmu agama, kalau belum memahami susunan ini, biarpun dia ahli tarekat, ahli ibadah, dan letak-letaknya belum memahami, maka bisa itu lepas dari pikiran orang itu dan berbelok-belok sesuatu keinginannya. Kalau sudah letak-letaknya paham, ininya paham, maka akan memahami sesuatu pengertian batin, pengertian diri, pengertian seseorang. Orang itu punya pikiran yang umpamanya saya ini lagi apa, orang datang, saya tahu membaca pikiran orang itu. Begitulah orang yang sudah memahami tentang kaji. Tahu letak pikiran orang, kemana orang itu punya tujuan, maka dengan rasa susunan itu sudah memahami, maka ilmu itu bisa diterangkan dan pikiran orang bisa diterangkan. Itulah orang-orang yang sudah mempelajari ilmu susunan, maka itu orang sudah belajar, punya dasar kemana-mana, maka cepat tangkapnya pikiran itu bisa membaca sesuatu yang belum tahu. Itulah kaji, itulah orang makrifat. Orang yang namanya Islam itu harus benar-benar, yang Islam sejati itu ya benar-benar harus menguasai yang saya terangkan itu. Jadi manusia itu harus memahami kehidupan, kita hidup ada yang menghidupi, kita pun akan mati. Kalau manusia selalu ingat Allah Tuhan kita itu, maka orang itu akan berjiwa besar, akan mempunyai dasar-dasar iman yang kuat untuk menuju ilmu-ilmu syariat, hakikat dan makrifatnya akan kuat, kokoh. Maka orang itu benar-benar yang namanya Islam sejati atau Islam indallah. Itulah untuk memahami sesuatu pengertian tentang Tuhan, maka itu kembali ke diri kita sendiri. Baik buruknya manusia itu sudah tahu. Allah itu menciptakan manusia itu punya pikiran, yang terutama kebaikan dan keburukan. Kalau keburukan dia datang itu dari dirimu sendiri, kalau kebaikan itu datangnya dari Allah untuk menyadarkan diri kita sendiri yang sudah melebihi, maka kita kelewatan sesuatu perbuatan kita, sebetulnya itu udah ada teguran dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita sebetulnya sudah tahu kenapa kita selalu melanggarnya. Itulah manusia. Makanya adanya pengajian atau tentang kaji yang saya terangkan ini tujuannya untuk
menyadarkan sesuatu pengertian yang berlebih, yang kelewatan, saling mengontrol bagi saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, santri-santri saya yang jauh-jauh tidak sempat belajar. Maka kita belajar di sini melalui HP sekarang kan sudah bisa nengok di YouTube. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka mari kita belajar bersama-sama, saling mengingatkan diri masing-masing, dan kita saling tegur menegur untuk kedepannya, untuk memahami bahwa Islam itu indah untuk dipahami dan untuk menyejukkan hati bagi yang manusia punya bermasalah, beban hidup, beban masalah hutang piutang. Maka di sini akan untuk menenangkan bagi jiwa-jiwa manusia yang punya kegelapan, punya pikiran yang putus asa. Maka ini sebagai penyemangat bagi saudara-saudara saya, santri-santri saya, dan kawan-kawan saya untuk saling memahami tentang keilmuan. Allah itu memang ada, dan Allah itu memberi ujian kepada siapapun. Allah itu akan menaikkan derajatmu dan akan menjatuhkan juga kamu. Maka untuk mengingat bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya di atas, di depan mata Tuhan, maka kita itu harus mengingat selagi susah, selagi senang juga harus mengingat. Selagi susah ingat nanti senangnya, selagi senang ingat susahnya. Jadi Allah itu tidak diam. Maka untuk diri kita, untuk khususnya diri saya dan murid-murid saya, santri-santri saya, maka ini untuk bertukar pikiran dan saling mengingatkan bagi santri-santri saya, murid-murid saya yang jauh-jauh merantau, tidak sempat belajar. Maka disinilah saya untuk membuka suatu pengertian tentang ilmu laduni, ilmu kebatinan, dan ilmu semua ilmu itu kalau disatukan tujuannya itu sama, untuk memahami diri, untuk membentengi diri, dan untuk sanggup hidup dan mati untuk diri kita menuju ke surga bagi orang-orang yang sudah memahami kaji. Dan kita sebagai pemimpin atau sebagai pemimpin perguruan, sebagai pemimpin pengajian, saya hanya bisa mengingatkan kepada saudara-saudara saya, terutamanya murid-murid saya dan kawan-kawan saya, santri-santri saya, semuanya, ingatlah hidup ini cuma sebentar. Kita berusaha untuk meyakinkan diri bahwa kita itu punya semangat untuk sampai sang tua dan hidup yang baik dan yang benar, untuk pemahaman kehidupan, biar kita itu hidup tentram, nyaman dimanapun tinggal dan dimanapun kita berada. Ingat pesan saya, jangan lupa kalau kita mengingat Allah, beribadah dengan benar, terus resapi dengan hati, maka tinggal dimanapun kita akan bahagia, nyaman. Allah itu akan mengasih rezeki kepada kita, datangnya itu tidak disangka-sangka. Makanya kita harus wajib memahami pengertian diri, ibadah yang benar, maka kita akan paham tentang ilmu laduni yang benar. Allah itu memberikan ilmu pemahaman diri dan kenyamanan hidup dalam diri manusia, ketenangan hidup itu kalau sudah membawa ke hati, maka orang itu akan bahagia hidupnya. Dan paham yang belum pernah dipahami, maka dia akan paham. Maka bawalah hidup ini dengan melalui saringan. Apapun itu kesulitan hidup, maka kita saringlah latifun nasi, latiful hafi, latiful qafi, latiful qalbi. Maka Allah itu tahu kita itu merasakan benar-benar doa kita, mendengarkan doa kita, maka Allah itu akan mengijabahi sesuatu doa umatnya bagi siapapun itu orangnya, terutamanya bagi yang memahami kita kepada Allah, memahami kaji tentang Allah, pemahaman diri tentang Allah. Ingat kita itu punya orang tua yang lagi hidup, ya kita doakan, kita soani, kita sungkemi, maka itu suatu doa. Bagi yang sudah nggak ada, maka kirimlah doa. Itulah ilmu yang benar. Jadi dari saya, Gus Ajis, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya
yang sudah jauh sudah mensubscribe saya, maka nanti saya akan buka lagi tentang pengajian, tentang kaji diri, tentang ilmu-ilmu, permintaan apa nanti saya ulas, tentang ilmu laduni, tentang ilmu kanuragan. Sekalian saya gandeng semuanya untuk pemahaman saudara-saudara saya, santri-santri saya, murid-murid saya yang jauh-jauh yang tidak sempat belajar. Maka belajarlah melalui, sekarang sudah canggih, melalui HP, maka kita saling belajar bersama-sama. Sekian dulu dari saya, Gus Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.